Remember to stay safe. Eat lots of fruits and vegetables. Wash your hands. Only go outside if necessary, and always wear a mask. Stay 1 meter apart at all times and avoid touching your face. Hai teens, apa kabarnya hari ini? Pastinya udah gak sabar untuk memuji Tuhan bersama-sama, amin. Ayo kita mulai panjatkan pujian kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang memegang setiap waktu kehidupan kami, setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu. This is our love for you, God. And I want to sing it to you. Let's sing. Jesus, you're the one who holds and lifts me when I fall. No matter where I go, you're there for me. I sing my heart rejoice in you for all that you
wonderful you are in our lives, God. What would we ever do without you? Terima kasih Tuhan karena Engkau yang boleh begitu luar biasa ada dalam kehidupan kami, berkarya dalam kami. Dan Tuhan, saat ini kami membuka hati kami, pikiran kami. Kami mau menyiapkan segala keberadaan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Holy Spirit, work in us, work for us. Bawalah kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biar kami boleh menjadi terang kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan doa-doa kami ini Tuhan, segala pujian kami satukan hanya dalam satu nama yang luar biasa, satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dengar-dengar teman-teman sekarang udah naik kelas ya. Ada yang dari SMP mungkin, terus masuk ke SMA, atau juga mungkin ada yang dari SMA masuk kuliah. Ada nggak tuh? Nah dulu kalau misalkan aku naik kelas, aku akan berasa excited banget, aku akan berasa senang banget, karena ada teman baru, ada kelas dan suasana yang baru. Nah, mungkin walaupun teman-teman sekarang ini semuanya dalam keadaan online, semoga excitement yang sama dan kesenangan yang sama juga ada buat teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan bahas talk yang ketiga dari tema besar kita, yaitu How to be Happy. Dan di talk ketiga ini kita punya judul How to Deal with Our Emotions. Nah, teman-teman, sebagai anaknya Tuhan, kita harus belajar bagaimana caranya mengendalikan emosi negatif kita agar tidak berdampak buruk untuk orang lain dan juga diri kita sendiri. Dan hari ini kita akan membahas itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, aku mau minta teman-teman ambil Alkitabnya, kita ambil firman Tuhan dan kita mau hormati kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan sama-sama kita nyanyikan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, di bulan ini kita punya satu power verse dari 1 Petrus bab 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus bab 5 ayat yang ke-7. Nah, aku mau minta kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, kalau kita melihat dari ayat kutipan ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kita diminta untuk menyerahkan segala sesuatunya termasuk emosi negatif kita kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara kamu. Karena Tuhan yang tahu hati kita. Nah, kalau misalkan kita punya emosi negatif yang tidak pernah kita keluarkan atau kita ceritakan kepada orang lain, itu sama seperti makanan yang kita taruh dalam kotak makan, tapi kita lupa untuk membuka atau memakan makanan itu. Mungkin kita bawa bekal dari rumah ke sekolah, atau kita beli makanan dari sekolah untuk dimakan di rumah, tapi kita lupa untuk makan makanan itu, dan itu tersimpan di tas kita selama beberapa hari, bahkan seminggu atau 1 bulan. Dan waktu kita menemukan makanan itu, kita akan membukanya dan
pasti makanan itu sudah tidak enak lagi untuk dimakan dan berbau busuk. Sama seperti emosi negatif kita yang mungkin kita terus pendam dan tidak pernah kita ceritakan kepada orang lain, itu akan membuat kita menjadi orang yang mungkin negatif juga dan juga memberikan dampak yang tidak baik atau dampak yang busuk untuk orang lain ataupun juga untuk diri kita sendiri. Ini kita bisa lihat dari Lukas bab 6 ayat yang ke-45, dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, di sini Tuhan tahu hati kita, dan hati kita pun juga menjadi sumber di mana kita berkata-kata. Kalau misalkan hati kita punya damai, punya sukacita, kita juga akan memberikan atau mengeluarkan kata-kata yang membuat hati orang lain itu bersukacita. Tapi kalau misalkan hati kita kurang baik, secara tidak sadar kita juga akan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati orang lain. Dan bahayanya, emosi yang negatif pun juga membuat kita menjadi marah, membuat kita bisa meledak, atau juga membenci orang lain, dan lebih parahnya adalah tantrum atau tantrum. Mungkin teman-teman tahu, misalkan ada anak kecil yang tidak diberikan apa yang ia mau, dia meledak-ledak, dia menangis seharian, dia ngambek seharian. Apakah kita pernah mengalami seperti itu? Aku harap teman-teman nggak pernah ya. Nah, kita di sini ingin belajar how to deal with our emotions. Yang pertama, kita harus kenali perasaan kita. Dan di talk yang pertama pun kita juga sudah belajar realize and understand our emotions, di mana kita harus mengerti pada saat kita mau marah atau mungkin pada saat kita punya emosi yang negatif datang menyerang kita. Kita harus sadar pada saat itu datang. Contohnya, kemarin ini aku pernah di-request sama pacar aku untuk datang ke rumahnya. Kebetulan kita sudah 1 mingguan nggak ketemuan karena pandemi. Dan pada saat itu aku belum ngomong iya atau menolaknya, tapi aku mau mencoba untuk datang langsung, dan ya mungkin seperti itu dia akan terkejut atau ya mendapatkan surprise. Tapi sayangnya pada saat aku sampai di rumah dia, ternyata dia sudah pergi dengan keluarganya. Nah, di situ aku kecewa, aku marah, tapi aku mau mencoba untuk menarik diri. Aku mau menyadari kemarahanku, dan aku tidak mau membuat itu menjadi suatu beban atau yang membuat aku mau marah atau berkata tidak baik kepada pasanganku. Dan akhirnya aku masuk ke mobil dan bertanya-tanya kenapa aku bisa marah, kenapa aku bisa emosi. Di situ aku sadar aku sedang marah dan sedang emosi dan mau menarik diri sebelum aku mungkin berkata-kata yang tidak menyenangkan untuk orang lain. Nah, dan poin yang kedua, kita harus sampaikan emosi negatif kita kepada orang yang kita percaya. Mungkin teman-teman punya kakak atau adik, atau mungkin orang tua, atau teman, atau sahabat, atau guru, atau mungkin kakak-kakak dari FIS yang mungkin teman-teman bisa percaya untuk teman-teman ceritakan emosi-emosi teman-teman. Itu juga boleh, karena yang dari kutipan ayat yang tadi, kita diminta untuk menyerahkan segala sesuatunya
kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan itu juga termasuk emosi negatif kita. Kita harus mencoba menyerahkan itu kepada Tuhan, mungkin melalui perantaraan utusannya, yaitu teman-teman kita tadi atau orang tua kita, atau siapapun yang bisa kita percaya. Nah, yang ketiga, keluarkan perasaan atau emosimu dengan cara yang baik. Mungkin kalau teman-teman punya emosi yang positif, jangan ragu-ragu teman share itu ke sesama kita atau yang ada di dekat kita. Kalau misalkan teman-teman happy, pasti orang lain juga akan tertular untuk jadi happy. Kayak misalkan pacarku pernah masakin aku makanan gitu, terus aku bilang sama dia, makanannya enak banget. Terus aku seneng gitu, dan aku bilang sama dia, wah kamu udah cocok jadi istri aku gitu. Dan itu pasti dia juga seneng kan. Makanya aku nggak ragu-ragu juga untuk mengatakan itu kepada dia gitu. Tapi kalau misalkan kita punya emosi yang negatif, kita harus bisa menahannya, mengendalikannya sebelum itu kita mungkin menyakiti orang lain dengan kata-kata kita yang juga tidak enak didengar orang lain. Dan kalau misalkan kita sampai emosi atau sampai meledak, itu pasti juga akan merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Dan kemarin aku juga melanjutkan ceritaku yang tadi. Setelah aku menarik diri, aku mencoba untuk memikirkan apa yang bisa aku lakukan setelah itu. Walaupun aku udah bilang sama dia, aku speechless. Karena aku kesal waktu itu, tapi sayangnya aku lupa bilang sama dia aku mau ngapain setelah itu. Karena kebetulan aku baru kepikiran pada saat aku jalan. Dan disitu aku akhirnya coba untuk jalan-jalan naik mobil sendiri. Aku drive thru makanan, aku drive thru Indomaret. Untuk beli minuman aku drive thru aja di Indomaret. Kebetulan di sekitar rumahku ada Indomaret drive thru. Dan setelah itu aku punya emosi yang kembali positif. Dan aku jadi menghindari untuk menyakiti perasaan orang lain. Dan kalau misalkan kita punya hobi di arts atau misalkan music, kita suka nyanyi, itu juga teman-teman boleh lakukan. Kayak dulu aku juga suka nyanyi, aku suka nyalain musik sambil nyanyi mungkin 2-3 lagu. Setelah itu emosi aku akan turun, reda, dan stabil lagi. Dan yang keempat, poinnya adalah berdoa untuk perasaan dan emosi kita. Kita boleh meminta Roh Kudus dari Tuhan untuk menguatkan kita menghadapi emosi negatif kita. Agar kita tidak sendirian menghadapinya, karena Tuhan juga pasti akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi emosi negatif kita. Jadi how to deal with our emotions. Yang pertama, kita harus mengenali perasaan kita. Yang kedua, kita harus menceritakan itu kepada orang lain yang kita percaya. Dan yang ketiga, kita harus mengeluarkan emosi atau perasaan kita dengan cara yang baik. Dan yang keempat, kita juga harus berdoa untuk emosi dan perasaan kita kepada Tuhan. Aku tahu ini nggak gampang, ini nggak mudah, tapi kita diminta Tuhan untuk menjadi terangnya Tuhan. Kita diminta Tuhan untuk menjadi sumber sukacita juga untuk orang lain. Nah, teman-teman, aku hari ini mau mendoakan teman-teman biar kita bisa dikuatkan untuk mengendalikan emosi kita, untuk menjadi sumber sukacita buat orang lain. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau melihat teman-teman yang join dalam Feast at Home for Light Teens pada hari ini ya Tuhan. Agar kiranya Engkau boleh turunkan Roh Kudus-Mu ke atas mereka ya Bapa,
sehingga mereka Engkau mampukan untuk mengendalikan emosi negatif mereka ya Bapa, dan Engkau gantikan dengan damai dan sukacita-Mu ya Tuhan. Dan apabila mereka mungkin mempunyai masa lalu yang tidak begitu baik, atau mungkin mempunyai emosi-emosi yang masih mereka pendam ya Bapa, agar kiranya Engkau juga boleh pulihkan ya Bapa, Engkau boleh ganti itu semua dengan kasih-Mu, dengan damai-Mu, dengan sukacita-Mu ya Bapa. Dan jadikan mereka ya Bapa untuk menjadi terang dan garam di dunia ini, menjadi sukacita untuk sesamanya, dan agar mereka pun juga boleh happy di dalam kehidupannya ya Bapa. Dan semua ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman sudah join Light Teens hari ini, dan kita akan ketemu kembali di tanggal 31 Juli di Light Group. Seperti waktu itu kita pernah kumpul-kumpul bareng, dan kalau misalkan teman-teman belum pernah join sebelumnya, teman-teman bisa ikutan untuk join di link di description, dan nanti akan kita bantu dari sana. Dan minggu depan kita tidak ada Light Teens, dan nanti kita akan langsung bertemu di tanggal 31 Juli di LG. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini, agar video ini pun juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih teman-teman, stay safe and God bless you.